Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola ini. Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang momen apa sih yang paling bikin kita bersemangat untuk berwirausaha, terutama dalam bidang perwarungan. Saksikan terus videonya sampai selesai. Ya, jadi Lebaran adalah merupakan momen yang paling pas menurut saya untuk kita kembali membuka bisnis warung sembako. Sebab selain kita menjadi terlahir kembali atau bersih kembali, seperti nol gitu, seperti seperti bayi lah ibaratnya gitu. Jadi dalam berbisnis juga adalah waktu yang tepat kita untuk beres-beres eh, segalanya yang ada di warung sembako. Misalkan stok barang kita banyak yang kosong, jadi kita bisa memanfaatkan momen itu untuk bersih-bersih lah, bersih-bersih gitu. Karena kan memang agen juga masih belum pada buka. Kemungkinan sih normalnya kembali itu Lebaran 2 minggu, itu baru semua agen sembako bakal buka. Itulah momen yang pas. Nah, selama waktu 2 minggu itu kan kita ini atau saya ini jarang belanja gitu ke agen. Jadi bersih-bersih warung gitu. Jadi jualan itu apa adanya yang ada di warung. Misalkan sisa sisa air galon yang masih ada kita jual, sisa 5 ya kita jual gitu, kita habisin. Terusnya gas misalkan tinggal 10 biji kita jual, walaupun sampai habis gitu tetap kita jual. Mau beli lagi kan mungkin agak lama gitu, bahkan sampai kosong, sampai kering. Terusnya beras juga sampai bener-bener kering gitu. Jadi bener-bener bersih gitu warung kita, dan uangnya pun terkumpul banyak jadinya. Saya aja masih megang, ya kalau misalkan dikumpul-kumpul gitu ya, bisa hampir, ya kalau saya sih masih modalnya masih kecil ya, nggak sampai puluhan juta ya, masih satuan juta lah, misalkan 3 juta, 4 juta, 5 juta megang gitu. Nanti uangnya itu kita kita apa ya, kita belanjakan lagi. Nanti apa aja nih yang kira-kira kita belanja itu untuk stok barang yang apa gitu, yang kira-kira paling banyak dicari di warga di sekitar warung kita. Nah, selain bersih-bersih kita juga apa namanya, merenung ya, merenung dalam artian istirahat lah, istirahat kita selama Lebaran gitu. Istirahat dalam artian nggak mikirin belanjaan, nggak mikirin macem-macem gitu. Jadi kita istirahat full. Ya ada bagusnya sih kita jadi isi waktunya itu banyak merenung gitu, gimana caranya untuk memajukan usaha warung sembako kita yang kita kelola. Ya lumayan kan 2 minggu kita untuk nggak capek-capek belanja bolak-balik ke agen sembako. Jadi kita setiap harinya itu merenungkan bagaimana memulai strategi baru, memulai taktik baru, gimana caranya supaya omset kita semakin
bertambah gitu, dan target saya pada hari ini sampai dengan bulan atau lebaran yang akan datang, kalau kita masih panjang umur gitu ya, targetnya saya nggak mulu-mulu 2 sampai dengan 3 juta aja itu juga udah cukup gitu, dengan bermodalkan nggak banyak gitu. Modal saya kan masih minim, masih kecil, ala kadarnya nggak sampai banyak gitu, modalnya belum kuat lah. Dan itu juga menjadi catatan saya pribadi gitu, gimana caranya mengatur keuangannya kembali lagi, diatur lagi supaya lebih bagus lagi gitu. Jadi selain kita merenung juga kita apa sih namanya, apa namanya, beres-beres barang gitu. Jadi di tempat saya ini kan bebenah ibaratnya. Saya itu lagi bebenah gimana caranya ngatur stok barang yang ada di tempat saya, atau saya nyebutnya sih gudang gitu kan, karena warung saya kan ada 2 lokal gitu, depan sama belakang. Yang belakang buat gudang, dan itu lagi saya atur lagi gimana caranya supaya apa namanya, lebih lebih enak dilihatnya, dan lebih nyaman gitu di gudang. Jadi sekarang saya make 2 tempat, di rumah sama di gudang. Di rumah tuh maksudnya di kamar saya ya, untuk stok barang. Jadi tadinya stok barang kayak gas, kayak apa namanya, air galon tuh saya taruh di kamar gitu, dengan harapan lebih aman. Ternyata setelah dipikir-pikir capek juga gitu, masuk keluar masuk barang, air galon gitu ya. Kalau habis saya masukin ke kamar, orang belanja saya keluarin lagi satu-satu, jadi capek. Akhirnya saya masukin ke warung lagi gitu. Cuman posisinya bukan di depan warung tapi di belakang warung, masih dalam satu apa sih namanya, satu gedung. Terus barang-barang yang cepet makan tikus tuh saya pindahin ke kamar. Maksudnya kan ada kayak apa ya, mie gitu kan, mie saya nggak stok, nggak naruhnya di gudang tapi ditaruh di kamar. Ya kira-kira barang yang mudah dimakan sama tikus, karena di sini banyak tikus gitu ya. Saya taruhnya di di kamar gitu. Ya intinya sih saya lebih supaya gimana caranya lebih efektif aja gitu penggunaan lahannya, supaya lebih maksimal gitu. Jadi selain terlihat rapi juga lebih mudah untuk jalur apa, keluar masuk barang gitu di tempat saya ini gitu, di warung yang saya kelola ini. Oke, mungkin begitu aja ya videonya kali ini. Yang pasti Lebaran itu adalah tempat yang paling pas, atau momen yang paling pas kita untuk kembali bersemangat dalam berbisnis warung sembako. Oke, semoga videonya kali ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan bagi siapa yang sudah mampir di video saya ini. Saya iri saja videonya. Salam sembako Indonesia.